baterainya. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kalau orang azan yang lafaz azan terakhirnya apa bunyinya? Yang terakhirnya. Orang azan kan apa yang terakhir? Apa yang terakhir dibaca? Yang diawali dengan Alhamdulillahilladzi azhaba. Coba mengajukan Alhamdulillahilladzi azhaba. Ini adalah apa? Baca Rabbighfirli wa liwalidayya. Alhamdulillah kamar bayani. Ketika keluar dari WC, kamar mandi, kita mendahulukan kaki kanan. Kalau keluar kamar mandi, keluar WC, saya tanya orang ini. Keluar dari rumah, dahulukan kaki sebelah Kanan. mana? Kata Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat tersebut adalah awal doa apa? Doa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat tersebut awal doa. Doa rumah. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana. Kalimat tersebut awal dari doa. Doa apa? Tidur. Doa Tidur. mau tidur. Doa tidur. Bangun tidur. Alhamdulillahilladzi azhaba. Muhammad. Awal doa. Doa mandi. Ya. Keluar kamar mandi. Doa kebaikan dunia akhirat bacakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Apa sebutan orang yang mengumandangkan azan? Muadzin. Ayatnya wa yamna'unal ma'un. Nasyani akal wal abad. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Aduh. Ya, kalau nama ibunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Nama saya. Saya sebagai juru bicara Rinos, dan sebelah kanan saya, sebelah kiri saya. siapakah nama sahabat Rasulullah yang terkenal indah suaranya dalam memandangkan ayat-ayat suci Al-Quran? Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa. Dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah yang pertama surat Al-Bayyinah, apa arti surat Al-Bayyinah itu? Bukti yang nyata. Berapa jumlah surat dan ayat dalam Al-Quran? 114 ayat dan 6.666 ayat. Ini ulangi. 114 ayat dan 6.114 surah dan 6.666 ayat. Apa nama lain dari surat At-Taubah? Al-Rumah. Sebutkan kapan musim ibadah umroh dan kapan musim ibadah haji. Umroh sepanjang tahun dan sedangkan ibadah haji bulan Syawal, bulan Zulhijjah dan Dzulqa'dah. Apa yang disebut dengan takdir mu'allaq? Takdir yang bisa diubah manusia dengan cara berikhtiar sambil berdoa. Takdir mu'allaq. Takdir
takbir bisa diubah manusia dengan cara ikhtiar sambil berdoa. Ya. Berapa jumlah takbir pada rakaat kedua salat sunat Idul Adha? 5. Apa nanti insyaallah? Jika Allah menghendaki. Siapakah Halimah As-Sa'diyah yang dikenal dalam riwayat Ibnu Mas'ud? Wanita yang datang dari dusun wanita dusun yang mengusir Rasulullah ketika tadi. Adam tergelar Abu Hasan. Apa Abu Hasan? Bapak atau nenek moyangnya manusia. Siapakah Nabi yang bergelar Zulnurain? Utsman bin Affan. Nabi itu sahabat ya. Bapak sahabat Nabi yang bergelar Zulnurain. Utsman bin Affan. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama dari surat Al-Alaq artinya apa? Al-Qur'an artinya apa? Hari kiamat. Surat kedua dari surat Al-Adiyat. Tapi semangatnya kemudian hafalannya dengan lancar begitu, itu luar biasa. Mudah-mudahan ya kita lihat yang hadir di sini pun justru yang unik itu yang mempunyai daya tarik tersendiri. Mudah-mudahan nanti mempunyai daya tarik juga bagi dalam diri kita. Dan untuk selanjutnya kami jemput anak kami Dewi Savitri. Silakan. Saya Priska Desa Fitri
Semoga kita diberi kekuatan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maaf segala kekurangan karena Prisca masih dalam taraf belajar. Usikum nafsi bitaqallah wallahi illa bimuqallid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita TPQ untuk yang pertama kami bagi anak kami yaitu Rehan Rizik. Jadi anak kami Rehan Rizik silakan menaiki pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Para hadirin sekalian yang saya hormati dan mohon juri yang saya muliakan, serta teman-teman yang saya sayangi, kebesaran dan kekuasaan hanya milik Allah semata. Maka sudah sepatutnya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan acara dai cilik ini. Semoga acara yang seperti ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan salawat beriring salam semoga tetap terlimpah dan curahkan kepada baginda Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana beliau yang telah membawa misi agama Islam ke seluruh dunia, sehingga pada saat ini kita tahu mana barang yang hak dan mana barang yang batil. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dewan juri yang saya muliakan, serta teman-teman yang saya sayangi, tema kita pada pagi hari ini adalah Al-Quran Jalan Hidupku. Cukuplah bagi kita sebagai generasi umat Islam saat ini, sebagai umat Nabi Muhammad yang teristimewa, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Al-Quran
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Yang artinya Alif Lam Mim, hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kalau kita meyakini Islam sebagai agama yang benar di sisi Allah, pasti meyakini pula wahyu Allah, yaitu Al-Quran. Dan Nabi pembawanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagi kita generasi muda penerus perjuangan Islam, apa percaya saja sudah cukup bagi kita. Nah, kali ini saya akan membahas masalah ini. Perlu diketahui bahwa tidak diterima iman tanpa amal soleh, dan tidak pula dianggap amal soleh tanpa iman. Keduanya, kata Nabi, harus berjalan seiring. Iman ibarat akar pohon, dan amal soleh adalah buahnya. Buah yang banyak serta manis adalah bukti dari kesuburan pohon tersebut. Dan pohon yang kuat menyebabkan terawatnya buah yang baik. Oleh karena itu, keimanan dan perbuatan sangat erat hubungannya. Kata amal selalu sertai penurutannya dengan keimanan dalam sebagian besar ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 25 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha mutahhara wa hum fiha khalidun. Yang artinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal dalamnya. Nabi juga bersabda yang artinya, Allah tidak
berani. Bu, Pak, izinkan saya bernyanyi sebentar. Boleh, Bu? Al-Quran, kitab suci kalamullah, bacaan umat yang beriman, menjadi amal ibadah seharian. Al-Quran, oh, kalam Tuhan. Al-Quran, oh, kalam Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah kalamullah. Maka kita beriman dan beramal soleh harus berpedoman kepada Al-Quran sebagai jalan hidup. Artinya Al-Quran sebagai landasan pertama setiap amal. Apabila kita hidup di dunia ini mencakup segala hal. Yang pertama, pola berpikir yang sehat, yaitu pola berpikir yang sesuai dengan Al-Quran. Yang kedua, cara bersikap dan bertingkah laku, yaitu kita sebagai generasi muda menggunakan pedoman Al-Quran. Dan yang ketiga, memelihara amal ibadah baik yang fardu maupun yang sunnah. Kita menjalankan yang wajib itu sudah pasti, betul tidak, Bu? Tetapi memelihara yang sunnah ini kadang terlupakan. Padahal yang sunnah ini sebagai penutup apabila ada kekurangan pada ibadah yang fardu. Para kekasih Allah selalu menjaga kesunahannya, dan mereka merasa kesunahannya itu wajib baginya. Apakah kita belum melaksanakan hal-hal seperti itu, hadirin? Jawabnya ya ada pada diri masing-masing dalam munajat dan tafakkur kita nanti bagi yang mau berfikir. Para hadirin sekalian yang berbahagia, menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup artinya kita harus senantiasa mempelajarinya tanpa bosan-bosan dan mengamalkannya. Belajar mulai dari buaya hingga liang lahat, dan kita akan menjadi sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Di akhir ceramah ini, saya ingin menyimpulkan inti pembahasan ini agar mudah kita ingat. Menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup adalah memelihara amal kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah secara istiqomah. Karena Allah yang didahului dengan keimanan serta memelihara yang tiga tadi. Masih ingat, Bu? Yang pertama apa
kita memelihara istiqomah dalam beribadah yang wajib maupun yang sunnah. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita beristighfar bersama, meminta ampun kepada Allah. Barangkali kita lupa membaca Al-Quran. Mari kita beristighfar. Astaghfirullah. Bayangkan dosa-dosa kita selama ini. Astaghfirullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, jadikanlah kami penghuni surga-Mu ya Allah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya Rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Pergi ke pasar bersama ayah, sambil bawa jarum jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim penilai Lembaga Pembinaan Pengembangan TK Al-Quran Provinsi Riau saat ini sedang berada di Kota Dumai, tepatnya sedang menyeleksi PASI tingkat provinsi yang untuk dikirim pesertanya ke tingkat nasional pada tanggal 19 sampai 22 di Kota Bandung. Dan alhamdulillah dari 13 cabang lomba kami melihat tadi anak-anak di Dumai ini, putusan dari PTQ Sedumai, sepertinya anak-anak di sini banyak sekali berpotensi dan berbakat. Dan insya Allah nantinya kami setelah ini, akhir bulan ini juga akan mencari siapa yang terbaik dari seluruh kabupaten yang sudah kami seleksi, dan akan kami umumkan nanti melalui media juga, dan juga akan kita kirim nama-nama itu ke tingkat nasional sebagai utusan Riau di tingkat nasional. Kemudian harapan saya ke depan, seandainya nanti anak-anak kita di Dumai terpilih, mungkin perlu kita berbenah diri lagi supaya nantinya di ajang nasional tersebut kita menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Saya rasa mungkin anak-anak kita ini bisa kita arahkan lagi, termasuk dari passionnya, pelatihannya dan segala macamnya untuk persiapan ke tingkat nasional. Dan insya Allah nantinya kita berharap kontingen Riau yang sudah berangkat ke nasional dapat mengikuti lomba dan bisa mengharumkan nama baik Riau di tingkat nasional. Demikian, terima kasih.